Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin untuk Bapak dan Ibu dosen dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reski Zaki Azam dengan NIM 0490355267 dari Program Studi Informasi UPBJJ Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas praktik 1 untuk mata kuliah pemrograman berbasis web. Di sini saya telah membuat sebuah aplikasi website front end sederhana untuk sistem informasi bahan ajar atau disingkat SITA, Universitas Terbuka. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana sistematika kerja, alur berpikir di balik perancangan, serta argumentasi teknis dalam penggunaan HTML, CSS, dan JavaScript untuk membangun aplikasi ini. Sebelumnya saya sudah mencoba sampai 3 kali percobaan, dan di sini saya namakan folder percobaan 3, di mana di dalam folder inilah di dalamnya berisi HTML, CSS, dan JavaScript. Jadi struktur folder yang saya gunakan adalah sebagai berikut. Ini ada folder halaman berisi dashboard, indeks, stok, dan tracking. Di dalam halaman ini berisi file utama HTML seperti indeks HTML untuk login, dashboard, stok HTML, dan tracking HTML. Lalu ada folder CSS. CSS ini tujuannya adalah untuk memisahkan antara struktur HTML dan presentasi atau tampilan. Ini adalah praktik terbaik yang disebut separation of concern. Sedangkan folder JS, file ini adalah file yang berisi database dummy atau database tiruan di sisi front end sesuai dengan instruktur tugas. Semua data pengguna, bahan ajar, dan tracking tersimpan di sini. Lalu ada folder aset dan img. Ini digunakan untuk menyimpan semua aset media seperti logo Universitas Terbuka dan gambar cover buku agar tidak tercampur dengan file kode. Di sini alur aplikasi dimulai dari halaman login, yaitu dengan file index. Di file index ini, struktur saya menggunakan HTML semantik. Ini ada form untuk membungkus input email dan password. Saya menggunakan input type email agar browser bisa menggunakan validasi email, dan input type password agar teks yang diketik menjadi tersembunyi. Contohnya seperti ini. Di sini saya akan login menggunakan Rina, file yang sudah ada di JS di data-data JavaScript dengan password Rina123. Ini passwordnya tersembunyi. Jadi ketika login begitu. Lalu untuk tampilan lupa password, ini ada feedback begini, serta daftarnya begini, yang bisa di close. Lalu ketika kita memasukkan email yang salah, maka akan terdapat feedback seperti ini. Setelah berhasil login, pengguna akan masuk ke dalam dashboard. Halaman ini berfungsi sebagai menu navigasi utama. Fitur utamanya adalah greeting atau sapaan dinamis berdasarkan waktu yang kita punya. Misalnya hari ini sudah jam 12, maka selamat malam. Lalu di sini saya menggunakan logic greetingnya berdasarkan waktu, yaitu menggunakan if, logika if. Ini codingannya. Jika selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Lalu di sini saya menambahkan akses cepat, tapi juga bisa di main menu informasi bahan utama. Jadi di sini pada file HTML awalnya kosong. Kita menggunakan JavaScript, saya melakukan looping atau perulangan pada array data bahan ajar untuk setiap buku di dalam array saya. Ini membuat baris tabel yang baru menggunakan dokumen create element. Jadi saya mengisi baris tersebut dengan data yang sesuai dengan cover nama, stok, dan lain-lain seperti properti, inal HTML, dan template literatis, tanda backtick agar penulisan string HTML lebih rapi.
Saya juga menambahkan baris yang sudah jadi di dalam body tabel menggunakan tabel body append child seperti ini. Jadi proses ini membuat tabel terisi secara dinamis tanpa perlu menulis manual di HTML. Contohnya seperti ini. Saya menambahkan fitur untuk menambahkan stok buku. Misalnya pada ini kita lokasinya ada di kode lokasi adalah terserah ya, ini misalnya. Lalu nama barangnya adalah pengantar ilmu filsafat, misalnya begitu, edisi 6. Kode barangnya R23 6. Jenis barangnya adalah BMP. Jumlah stoknya 323. Maka ketika ditambahkan stok, ya otomatis bertambah tanpa perlu menulis manual di HTML. Jadi ini prinsip yang sama. Saya menangkap event submit dari from, lalu mengambil semua dari input, membuat elemen tr, kemudian mengisinya dengan nilai-nilai tersebut dan menambahkan ke akhir tabel event child tadi. Lalu terakhir saya memanggil form reset untuk membersihkan form, memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik biar bisa menambahkan stok. Ini bagi administrator atau siapapun yang ingin menambahkan stok buku. Lalu di sini ada halaman tracking buku untuk melacak pesanan dari pengguna. Di sini kita memakai pengguna bernama Rina. Jadi kita akan memasukkan nomor DO Rina yang sudah terdaftar di dalam JavaScript di data CS. Ada beberapa. Oke, ini nomor DO Rina. Jadi setelah kita cari, maka terdapat hasil input, hasil output, yaitu pelacakan untuk DO Rina dalam status perjalanan, ekspedisi JNE dan lain-lain sebagainya. Jadi secara keseluruhan aplikasi ini saya rancang untuk memenuhi ketiga indikator penilaian, yaitu struktur HTML dibuat secara semantik dan valid. Yang kedua ada CSS digunakan secara eksternal untuk mengelola gaya antarmuka secara terpusat. Dan yang ketiga dan yang terpenting adalah JavaScript. Telah saya gunakan secara ekstensif untuk validasi form login, manipulasi data secara dinamis, menambahkan elemen baru ke DOM, serta menciptakan interaksi UI seperti modal box dan sapaan dinamis. Demikianlah tugas praktikum dari saya, mulai dari sistematika dan alur berpikir hingga argumentasi teknis di baliknya. Semoga praktik saya ini dapat memenuhi kriteria penilaian yang diharapkan Bapak dan Ibu dosen. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.